sudah live teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IG Live Health. Nah, pada kali ini saya mau membawakan sebuah topik tentang kesehatan ya. Nah, saya mau undang teman-teman dulu nih untuk join ke dalam IG Live ini. Ya kan, sambil kita tunggu pembicara kita yang akan mengisi IG Live ini. Dan ternyata IG Live perdana beliau ya, semoga lancar ya teman-teman ya. Kita tunggu sama-sama. Coba kita invite dulu. Wah, halo Alif Iman. Ini mau sengaja nonton IG Live atau karena penasaran tentang kesehatan ibu dan anak? Saya coba invite dulu teman-teman yang kemarin memang mau nyimak ya. Oke, saya invite dulu. Banyak duluan. Oke. Baiklah, saya sedikit mau mengenalkan pembicara kita pada IG Live kali ini. Nama beliau Dr. Nurul Pujiastuti, S. Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Kesehatan, dan Certified Trainer, International Trainer dari KAN BNSP. Nah, beliau aktif mengajar di Poltekkes Kemenkes Malang di tim keperawatan anak, dan selain itu juga beliau adalah konselor ASI ya. Jadi untuk ibu-ibu yang punya masalah dalam menyusui ya kan, dan beliau juga aktif untuk mengkampanyekan tentang pentingnya gitu memberikan ASI kepada anak. Nah, yuk kita invite langsung beliau ya. Kita invite langsung beliau di sini. Iya. Oke. Kita tunggu orangnya. Ya. Oke, pembicara kita sudah hadir pada kali ini. Kita langsung undang aja, send a request to be in your live video ya. Kita go live. Wah, ayo Bu, di accept Bu. Klik join. Still waiting. Ada nggak Bu itu apa namanya instruksi untuk join? Tuh. Nih. Saya send request lagi nih Bu. Halo Devi, selamat bergabung di IG Live. Kita masih menunggu Bu Nurul untuk bisa catch up ya, join ke dalam IG Live-nya. Waalaikumsalam. Oh, halo Ahmed, how are you? How was your body? Is it good? Oke, kita sudah mulai terkoneksi. Masih loading nih.
bisa dinaikin nggak ya? Oh, bisa. Lah kenapa live Ibu? Coba sebentar ya teman-teman. Oke, tunggu. Aku nggak akan bisa ngeklik invite join-nya nih sama Bu Nurul. Kalau Bu Nurulnya nggak live, lagi live juga. Maklum ya teman-teman, ini perdana buat kita. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dikit, maklumi aja ya. Nanti mudah-mudahan yang kedepannya terus-terusnya jadi lebih lancar lagi. Dan IG Live itu cuma bisanya, halo Kotrunada Dahlia, welcome. Kita lagi nunggu pembicaranya nih di IG Live kali ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi buat yang udah punya anak, dan apalagi ibu-ibu mestinya harus nih hadir dalam IG Live kali ini. Kok nggak bisa gabung? Nih Bu, coba klik Bu. Nah, saya klik lagi Bu, itu send request, Ibu langsung klik join. Oke. Yeay. Halo, Malek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, selamat datang Ibu Nurul. Cantik sekali, Masya Allah. Lihat TV. Suaranya oke nggak Bu? Kenapa? Sinyalnya itu Suara tuh. saya Sinyalnya. oke. Neng Malang wakeh sinyalnya lah Bu. Iya, sinyalnya sinyal gunung. Aduh, sama kok Bu, saya di Bogor di sini. Di dataran tinggi juga lah gitu. Ya, kan Tapi dataran tinggi. mudah-mudahan suara saya kedengaran ya Bu. Dengar, dengar. Ya oke, suara Ibu juga oke, agak-agak delay 1 detik tapi it's okay lah gitu. Selamat datang Ibu Nurul. Teman-teman, kita ucapkan selamat datang kepada Bu Nurul. Beliau adalah narasumber kita pada IG Live kali ini, yang mana kita akan membawakan topik kesehatan ibu dan anak. Nah, ini IG Live perdananya Ibu ya, Bu? Ya, betul. Makanya tadi bingung gabungnya ya apa ini. Biasanya live Zoom ya, Bu? Ya, biasanya Zoom atau ini Google Meet ya. Kalau sama mahasiswa. Iya. Oke, saya mau tanya dulu gimana kabarnya Bu Nurul? Ya, alhamdulillah baik. Sini cerah suasananya dan cenderung panas. Alhamdulillah. Iya. Kalau di sini sama. Sama Emang ya. Kalau oke. dulu malah kan Gimana Bu? terkena dingin. Sekarang sama aja, panas. Heeh. Oh, sama Bu, Bogor juga dulu dingin ya. Sekarang udah enggak lagi. Oke. Ngajar gimana Bu? Alhamdulillah lancarkah proses ngajar mengajar? Alhamdulillah lancar meskipun kan online semua ya. Mulai dari Mm-mm, ngajar, kemudian absen, dan lain-lain laporan betul. semuanya. Betul, semuanya laporannya online. Nah, jadi memang kita jadi terpaksa harus beradaptasi ya Bu ya di era pandemi ini. Terkait juga mungkin talk show sekarang online kan. Ya, betul. Talk show sekarang online seperti itu. Mudah-mudahan dari sharing IG Live kali ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh banyak orang ya Bu ya. Jadi kita daripada fokus memikirkan masalah, kita
lebih baik bertindak untuk apa nih yang bisa kita berikan untuk masyarakat, ya, netizen, agar mereka bisa tetap sehat, terutama kita ngomongin ibu dan anak ya Bu ya. Nah, Ya, menurut Ibu nih, kira-kira selama pandemi ini nih, era new normal, ya kan? Apa saja yang sering dikonsultasikan nih kepada ibu? Ini ibu-ibu ya, mungkin dari segi kesehatan ibunya dulu nih. Nanti kita ngomong kesehatan anak. Silakan Ibu. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, Waalaikumsalam senyum, warahmatullahi sehat, wabarakatuh. semangat. Nah, di sore hari ini saya sedikit membagi tips yang terkait untuk pada masa pandemi ini kan diharapkan pemerintah kan mengharapkan untuk bagi kita-kita yang tidak ada kegiatan yang istilahnya urgent gitu ya, yang mendadak. Nah, lebih baik kan di rumah. Nah, termasuk ini anak-anak sekolah, anak yang TK, PAUD sampai anak kuliah pun kan masih di rumah. Nah, ini harus ada istilahnya keseimbangan bagi mereka supaya nanti tidak timbul stres ya. Kalau di rumah aja kan katanya bisa stres. Padahal stres itu kan bisa menurunkan hormon kortisol yang akhirnya menurunkan daya tahan tubuh. Itu yang berbahaya. Kita kan sebaiknya kan bahagia. Kalau bahagia kan hormon endorfinnya lebih tinggi ya. Jadi daya tahan tubuhnya lebih baik lagi. Nah, untuk fokusnya di ibu dan anak, masalah yang pertama apalagi yang anak-anak balita ini yang lebih banyak istilahnya pingin keluar ya karena mereka kan dijelaskan juga belum mengerti kenapa harus di rumah. Nah, ini termasuk si ibu harus pinter-pinter memberikan pengertian ataupun membuat sesuatu misalnya bermain di dalam rumah supaya anak-anaknya tetap kerasan di rumah. Jadi tidak ingin keluar terus gitu ya. Dan itu memang ada teknik atau triknya supaya anak-anak itu mau menurut dengan apa yang kita katakan. Jadi mungkin salah satu Oh, contoh misalnya kalau minta bermain, misalnya bermain di rumah dan anak minta bermain di luar, kenapa kok tidak boleh? Nah, itu kita jelaskan. Misalnya kalau keluar rumah nanti kalau ada yang sakit bisa menularkan semuanya. Dan kalau memang terpaksa misalnya keluar rumah harus menggunakan seperti yang disampaikan pemerintah ya, ada 3M itu. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu memang salah satu kunci pada masa new normal. Itu Mbak Sabrina. oke, jadi problemnya itu boleh saya simpulkan stres ya Bu ya, pada ibu-ibu ya. Nah, oke. Nah, apa indikasi stresnya itu apa sih, Bu? Ketika mungkin mungkin ibu-ibu nggak sadar ya kalau dia itu stres. Ada mungkin ciri-ciri atau gejala yang bisa kita sadari, oh ini berarti saya udah mulai stres nih gitu. Itu apa, Bu? Mungkin bisa dipaparkan. Ya, jadi ada beberapa ciri-ciri dari stres ya. Yang pertama mungkin kesulitan untuk tidur. Jadi merasa ada rasa perasaan khawatir yang terus menerus. Jadi bisa timbul akhirnya kalau dibiarkan saja nggak diatasi bisa terjadi depresi. Itu lebih berat lagi ya. Jadi stres bisa depresi. Nah itu malah menimbulkan berbagai dampak penyakit. Termasuk kalau yang Hmm. kedua, ciri yang kedua misalnya tidak mau makan. Atau bahkan berbeda ya, tiap Hmm. orang ciri-ciri yang berbeda, Mbak. Kalau saya sendiri kalau stres tambah ngemil. Jadinya tambah Wah, waduh, waduh. ada yang orang yang tidak mau Berat. makan, justru sebaliknya ada orang yang malah nyemil. Nah, jadi berbeda-beda untuk istilahnya terhadap stres ya, untuk penanganan terhadap stres. Itu, Mbak. Oke, betul. Jadi yang kita takutkan itu nanti stres ini menuju ke depresi ya, Bu. Jadi ke kesehatan mentalnya kena ya, Bu. Itu ya. Itu yang Ya, ditakutkan ya, Bu.
Kalau udah mental berarti ya saya punya beberapa pengalaman juga sih di keluarga yang ada masalah gangguan mental. Itu benar-benar ya lebih PR lagi gitu untuk membantu memulihkan kesehatan mental kan, karena kan nanti ngaruhnya ke kemana-mana gitu. Bisa ke penyakit kardiovaskular, hormonal. Kalau wanita itu mungkin boleh, mungkin ini tolong koreksi ya Bu ya kalau saya salah. Misalkan jadi Ya, haidnya jadi nggak teratur seperti itu. Itu bentuk manifestasi dari stres pada wanita, yaitu yang mungkin salah satunya. Atau mungkin kalau pada ibu menyusui eh, jadi ASI, produksi ASINya tidak bagus atau tidak banyak seperti itu. Mungkin ada contoh-contoh yang lain mungkin Bu yang secara klinis sering ditemui gitu pada ibu dan anak. ya kalau saya fokusnya kan di ibu menyusui ya. Jadi kalau pada ibu menyusui memang sebaiknya mengurangi kalau bisa mengatasi stres. Jadi kalau misalnya merasakan stres langsung diluapkan atau diungkapkan. Misalnya, oh saya lagi ada masalah dengan suami. Nah mungkin pada saat suami datang sudah mandi, cuci tangan, sudah nyantai gitu ya. Nah, baru mau Mm-mm. membicarakan apa yang menjadi pikirannya. Jadi tidak ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk ya. Saja tiba-tiba, nah tidak tiba-tiba langsung ngomong kalau "Hmm, kok misalnya ayah ini telat, nah terus begini-begini curiga ini itu, nah itu tambah menimbulkan masalah. Tidak hanya stres untuk ibunya sendiri, nanti stres ke suami juga, ya akhirnya merantak ya ke Mm. keluarga, tambah panjang nanti urusannya. Jadi pinter-pinter si Oh, ibu ini untuk mengantisipasi terjadinya stres bisa bisa meningkatkan ada dua cara ini Mbak. Memang salah satu oke. menurunkan tadi seperti saya jelaskan di awal, salah satu hal yang bisa menurunkan daya tahan tubuh adalah stres. Nah, suami ini Ya. harus kan bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, itu ada dua cara, Hmm. ada yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara fisik, ada yang untuk meningkatkan Mhm. daya tahan tubuh secara mental atau psikologinya. Jadi kalau yang Ya, baik. fisik tentunya mungkin dari makanan, dari minuman, ya, dari hal-hal yang dikonsumsi. Tapi kalau secara mental termasuk tadi mengantisipasi terjadinya stres. Jadi bagaimana Oh, kita memanage, membuat perasaan, pikiran itu yang positif. Jadi memikirkan hal-hal yang positif. Jangan sebaliknya. Nanti kalau sebaliknya, kata orang Jawa bilang, kalau memikirkan yang tidak-tidak malah terjadi sungguhan. Lebih baik memikirkan sesuatu hal yang positif di perasaan, di pikiran, termasuk di perilaku. Misalnya mempunyai hobi yang disukai. Ibu-ibu biasanya kan hobi masak, hobi bersih-bersih rumah, hmm. menata rumah. Nah itu dilampiaskan di situ untuk meningkatkan energi positifnya. Termasuk Oke. misalnya tadi misalnya stres di rumah aja. Sebetulnya kalau Hmm. refreshing itu kan tidak hanya kita jalan-jalan keluar gitu ya ke pantai, ke mall atau kemana. Ya. Tapi di rumah pun bisa kita juga bisa melakukan refreshing. Misalnya ngobrol bareng saat makan malam. Nah, setelah makan malam terus disambung untuk mengobrol dengan suami, dengan anak, dengan yang satu rumah. Nah, itu salah satu tekniknya. Atau misalnya suka hobi nonton biasanya nonton bioskop ya. Karena pandemi, nah nonton di rumah aja, nonton bersama keluarga. Dipilih film-film yang sesuai untuk Oke. anaknya, gitu Mbak. Jadi boleh saya sedikit simpulkan nih untuk mungkin ada ibu-ibu yang baru join di live kali ini. Selamat datang. Nah, jadi inti dari kesehatan penyakit yang kita semua sedang kita takutkan ya, nggak hanya sekedar COVID, yaitu adalah stres, ya kan? Karena di era new normal ini semua kita kerjakan di rumah, ngajar anak di rumah gitu, atau ibu-ibu yang tadinya bekerja keluar rumah harus di rumah sekarang gitu. Mungkin Ya,
ini PR-nya gitu. Ini PR-nya untuk kita bisa memanage stres ini. Nah, tadi sudah diceritakan sama Ibu Nurul bahwa berarti bagaimana nih kita bisa mengencounter stres ini gitu, baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, kalau secara fisik tadi dengan makan nutrisi yang seimbang, gizi yang seimbang gitu, dan juga secara mental ini mungkin bisa dibilang mengeratkan bonding ya Bu dengan suami ya, dan atau kalau punya masalah harus terbuka gitu. Ungkapkanlah ketika misalkan ada kegelisahan, jangan ditahan-tahan seperti itu. Betul. Nah, mungkin di sini bisa Betul. hikmahnya bisa meningkatkan kerjasama antar suami istri gitu di keluarga gitu, saling bantu membantu menjaga anak mungkin seperti itu. Dan juga bisa meningkatkan bonding orang tua ke anak ya Bu ya, dengan tips-tips dari Bu Nurul tadi tuh, nonton Ya, tayangan yang ramah anak bersama-sama, ngobrol bareng gitu. Mungkin dulu ya jarang ngobrol, sekarang jadi sering ngobrol. Tapi ini mungkin agak di luar topik nih Bu. Saya pengen tahu kebenarannya aja. Katanya di pandemi corona ini tingkat perceraian itu malah tinggi Bu. Apakah itu benar Bu? tingkat stres. Ya, Ah, putus-putus, Mbak. putus-putus ya Bu. Ya, Mungkin saya ulang lagi. Jadi ya. Yang terakhir, saya dengar banyak berita. Banyak berita yang mereka menunjukkan bahwa tingkat perceraian malah di zaman pandemi ini meningkat. Nah, itu apakah benar dan apa hubungannya nih Bu dengan kesehatan dengan stres? kalau latar belakang dari perceraian mungkin bermacam-macam. Dan saya belum Hmm. dapat data ya, apakah memang meningkat atau tidak. Tetapi yang jelas memang Hmm. kalau orang stres, itu kan bisa mengakibatkan berbagai macam hal. Nah, salah satunya yaitu tadi mungkin karena tidak ada kata sepakat atau mungkin tidak Hmm. melampiaskan tadi seperti saya sampaikan, menyampaikan yang menjadi kalau orang Jawa bilang unek-uneknya, apa yang dirasakan, apa yang dimaui. Jadi bisa diambil jalan tengahnya pada saat tadi misalnya pada saat makan bersama itu setelah makan terus sambil ngobrol menceritakan apa yang diinginkan dan juga keinginan dari dua pihak jangan salah satu pihak jadi dari suaminya bagaimana dari ibunya bagaimana nah harus diambil jalan tengahnya jadi supaya sama-sama Hmm. saling mengisi gitu mbak. Oh, super sekali. Terus Jadi tadi mbak luar terkait imunitas fisik itu kalau saya memberikan singkatan itu Mami Obi. Mungkin pernah dengar ya, Mbak? apa Bu? Saya Mami catat dulu Obi. Bu. Mami Saya Robi. kasih singkatan. Oke. Ya. Apa aja itu Bu? Ma itu makanan. Jadi kita kalau asupannya kan sekarang kan lagi digalakkan isi piringku itu, Mbak. Dari program gizi ya. Ah, Nah, isi iya piringku itu ya. harus seimbang, sesuai dengan usianya. Kalau balita, kalau bayi tentunya beda-beda kan. Apalagi yang dewasa, lansia Iya. itu termasuk di situ. Nah, program isi piringku di situ sudah membagi di 5 bagian piring tadi. Jadi dalam misalnya saya Hmm, kasih contoh dalam satu piring dibagi dua, jadi separuh-separuh ya. Separuh sebelah kiri, separuh sebelah ya. kanan. Nah, separuh sebelah kiri, sepertiganya diisi nasi. Kemudian dua pertiganya diisi lauk pauk. Terus sebelahnya Ah, lagi yang setengah, nah sepertiganya diisi oleh buah-buahan sayuran, dua pertiganya. Dua pertiganya diisi buah-buahan, sayur, terus sepertiganya diisi yang sebagai protein hewani, nabati, seperti itu. Jadi memang saling mengisi mie. baru ma ya, baru mama. Iya, baru main. Isi Iya, piring ya, kita ngomongin ini ada piring nih. alumni saya gabung ini Mbak. Mie. Dari Bali tuh, Kenapa, Bu? halo.
Itu alumni Siapa, saya Bu? di Bali itu. Yang Kalau di IG yang nah, mana, Bu? kalau di IG Cucun Peka Kardi. Oh, Cucun Peka Kardi. Halo. Ini laki-laki apa perempuan ya? Iya, dari Bali nih. Kan kabare. Waduh. Iya, Apa kabar? Selamat bergabung. Ini ibu ya, apa bapak? Pak Cucun Bapak apa Ibu Cucun sudah ini? Bapak ya Oh, sekarang bapak. soalnya. Oke, mulai Selamat Mbak. bergabung. Iya. Monggo, monggo Lanjut diramaikan. yang kedua tadi, mie ya. Mie Ya. itu minum. Jadi Mm-mm. minum seperti Minum. dianjurkan 6 sampai 8 gelas per hari. Jadi gelas ukuran yang 250 cc, nah sekitar itulah. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 liter minum air putih dalam sehari. Jangan sekali satu kali, kalau satu kali nanti nggak muat Langsung perutnya. embung ya, Bu. Ya, kemudian Mami O. O-nya olahraga. Nah, olahraga ini tidak harus kita nge-gym gitu ya. Bisa Hmm. di rumah, bisa sambil beraktivitas tadi. Misalnya yang ibu-ibu suka bersih-bersih rumah, merapikan rumah. Nah, itu bisa sambil itu atau ngepel ya, melantai istilahnya ya. Jadi sambil Oke. ngepel, nyapu, atau mungkin pas ke pasar, jalan pagi. Nah, itu bisa. Jadi tidak harus gym atau mungkin yang berat-berat berenang gitu ya. Tidak harus seperti itu. Iya, ya. Nggak bisa juga, Bu. Nggak dibuka tempatnya. Oh, kecuali kalau punya kolam renang pribadi, mungkin bisa. Dan Oke. itu bisa B-nya apa nih, Bu? dilakukan. Kenapa, Mbak? Lanjut dulu, Bu. Yang pembahasan olahraga dulu kalau belum selesai. Ya, jadi kalau olahraga ini memang tidak harus eh, tadi yang berbayar atau mahal ya. Jadi yang sederhana biasa jalan pagi, tetapi perlu diingat rutin. Nah, ini yang rutin ini yang perlu Ah, oke. ditekankan. Jadi rutin misalnya 10 Rutin dan menit teratur. tiap hari. Seperti itu. Hmm. Jadi ada untuk meningkatkan sirkulasi darah dengan berolahraga. Juga bisa membakar kalori yang tadinya menumpuk ya. Mungkin sering Iya. YouTubean ya duduk manis aja atau lihat TV aja. Nah, dengan berjalan pagi atau sambil mungkin yang sekarang lagi tren, Mbak, bersepeda itu ya. Nah, itu juga bisa. Guys. Ya, guys, guys. Betul. Ya. Kalau saya jalan aja, Mbak, sambil ke pasar. Oke. Jadi ibarat kata olahraga yang tubuh kita itu mampu lah ya. Kalau misalkan mampu bersepeda ya monggo bersepeda Ya, gitu kan. betul, Tapi sesuai kalau kemampuannya. sesuai kemampuan, jangan Itu dipaksa juga gitu sesuai kalau usia. Nanti jangan yang sudah sesuai lansia, ya misalnya 60 tahun ke atas, jangan yang sepak bola gitu ya. Waduh, tambah nanti asam asam uratnya kumat, linu-linunya kumat. Jadi sesuai iya iya betul. Waduh, iya ya bahaya. yang penting tadi yang Oke. teratur itu yang penting ya. Itu dari Olahraga. olahraga. Sekarang Sekarang B dulu. B-nya berjemur. oh ada. Ya, Oke, B berjemur. berjemur. Kalau Kalau bayi, dedek bayi, mungkin pada pagi hari ya dijemur. Nah, itu juga bagus. Sambil si ibu atau mungkin nenek atau ayahnya ikut menemani. Nah, jadi semua keluarga berjemur. Tidak harus berjemurnya nunggu ke pantai dulu. Tapi Wah, iya iya. cukup di teras rumah nah, sambil ngobrol ya. Nah, cukup 15 sampai 20 menit. Nah, itu udah cukup sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Oke, itu waktu terbaiknya jam 9, jam 10 pagi ya, Bu. Ya. Ada saran minimal gitu nggak, Bu? Minimal berjemur tuh apakah memang bagusnya tiap hari atau gimana yang Ibu mungkin bisa sharing? Kalau dari saya Mungkin ya misalnya nggak setiap seminggu hari nih. boleh. Setiap hari boleh ya, Bu?
Jadi nggak Kan ada overdosisnya ya. kan termasuk tubuh kita juga membutuhkan asupan vitamin D dari sinar matahari. Termasuk di situ ada sinar matahari yang mengandung untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi bisa. Hmm. Dan menurut Oke, penelitian oke. yang paling bagus antara jam 9 sampai 10. Itu kalau di kita di Indonesia ya, di iklim tropis. Kalau di negara lain mungkin berbeda jamnya karena ada memang penelitian yang mengatakan demikian. Oke. Ini menarik sih ya, betul-betul. Jadi nggak jam 9 sampai jam 10 itu Indonesia ya. Jadi mungkin kalau ada di sini yang lagi nonton video ini berada di negara lain, mungkin bisa dilihat referensinya di jam berapa waktu terbaik untuk berjemurnya kan. Apalagi mungkin di negara-negara 4 musim pastinya berbeda juga jam-jamnya ya. Mataharinya yang setara dengan jam 9 jam 10-nya. Di Indonesia itu jam berapa? Oke, jadi penting banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dari tadi tuh tagline-nya stres. Stres itu bisa menurunkan imun tubuh. Nah, kita nggak bisa nolak stres ya, Bu ya. Karena kan hari-harian kita bangun tidur aja udah stres mungkin ya, Bu ya. Ah, makan anak apa gitu. Anak Betul. harus sekolah. Wah. Belum lagi kuota-kuota sekarang kan. Sekarang tuh kuota nomor satu sepertinya ya, Bu. Kalau nggak bisa Betul. belajar. Dan Sekarang apalagi serba online soalnya. perempuan ini harus pinter ini Mbak. Kan kita menjadi berbagai Hmm. macam profesi ini. Dari mulai ibu rumah Hmm. tangga, jadi dokter pribadi, perawat pribadi, Ah, manajer keuangan pribadi, cleaning service, bersih-bersih rumah. Jadi semua termasuk koki juga kita semua. Nah, ini harus merasa bangga menjadi perempuan ini. betul, 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 betul. Mungkin di sini ada bapak-bapak mungkin yang nonton juga, wah jadi harus lebih menghargai istri ya, yang memang terutama apalagi yang full time aja udah luar biasa, apalagi yang punya juga ikut menjadi sumber apa ya, sumber mendatangkan sumber penghasilan juga buat keluarga ya Bu. Jadi luar biasa ya Bu, peranan krusialnya peranannya wanita gitu di keluarga. Wah. Stres, jadi kita harus pintar-pintar nih mak-mak biar pintar makanya nonton IG live ini. Mungkin ini nanti videonya akan kita share ya Bu di YouTube, boleh ya? Oh, boleh, silakan. Iya, Kita saya ada share, nanti YouTube Ibu juga juga. bisa. Kalau mungkin lagi hashtag, bisa hashtag YouTube saya. Oke, siap. Kita collab ya Bu ini. Waduh. Oh, siap. Sekarang ibu-ibu harus ibu-ibu dosen milenial nih. Jadi nanti kasih tahu kalau bikin talk show bisa nih pakai IG live karena biasanya kalau saya kan pernah mahasiswa, jadi bikin acara-acara tentang talk show gitu kan dulu offline ya kamu seminar-seminar kesehatan. Sekarang seminar bisa kita lakukan di rumah aja. Jadi mungkin ini bisa jadi ide Bu untuk kegiatan ya Bu ya, ke aktivitas mungkin di kampus gitu dan bagi dosen ini adalah mungkin pengabdian masyarakat ya Bu. Jadi untuk bisa berbagi sharing ke masyarakat tentang apa yang baiknya kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita dan kali ini expert Bu Nurul expert di bidang keperawatan terutama keperawatan ibu dan anak ya. Jadi ibu menyusui. Saya juga baca CV-nya beliau. Beliau adalah konselor ASI juga ya Bu gitu. Oh wah. Jadi saya sangat beruntung nih dan bangga sekaligus bisa bercengkrama online dengan Ibu Nurul. Wah, super inspiratif sekali. Kalau boleh tahu nih Bu, mungkin apa ya? Tadi udah kita dikasih tips Mami Obi. Ya, eh I-nya kayaknya belum deh, Bu. ya, Tadi kan ingat udah B belum? berjemur. Nah, Ya, I itu. nih belum. Ya, Belum saya ingetin. Oke, ya, mungkin ya. apa nih yang terakhir, Bu? Istirahat. Nah, jadi kita ingat Ah, oke. kata-kata Bang Haji. Begadang jangan begadang. Nah, itu. Jadi jangan begadang Asik. kalau tidak ada artinya. Jadi Iya. harus istirahat, harus cukup,
Kalau seusia Cukup tidur. usia dewasa lah, 30 tahun ke atas gitu ya, sekitar 6 sampai 8 jam dalam 24 jam. Jadi diatur sendiri mulai tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, atau mungkin ada tidur siang. Ya. Jadi dalam 24 jam ya sekitar 6 sampai 8 jam. Dan memang untuk kebutuhan tidur tergantung juga usianya. Jadi kalau pada bayi tentunya kan lebih banyak ya. Karena bayi apalagi yang baru lahir. Hmm. 24 jam juga tidur aja. Jangan niru-niru bayi. Wah, Nanti 24 jam tidur terus. itu ibunya juga ikut nggak tidur, Bu. Nah itu. Iya nggak sih? Itu gimana ya, Bu? Biasanya nih baby blues ya, bisa di apa ya istilahnya itu. Betul saya belum punya anak jadi belum ngerasain. Tapi teman-teman saya udah pada punya anak, eh, mereka rata-rata punya itu sindrom-sindrom baby blue itu, Bu. Nah, ini bagaimana menurut apa sih yang biasanya menyebabkan itu dan Ya kalau bagaimana itu kita kan bisa mencegah atau berdamai dengan keadaan itu? jadi memang masuk di tadi kriteria stresor ya. Jadi harus pandai-pandainya melakukan mekanisme coping untuk mengatasi stresnya tadi. Ini ada yang gabung lagi alumni saya. Siapa Ratna, tuh? halo Ratna. Ini Hai, Mbak halo Ibu Ratna. Kolega juga kah ini, Bu? ya, Temen? ibu muda ini. Oh, Ibu muda. Selamat bergabung, Ibu. Ini kalau dilihat dari fotonya nih Ibu Persib nih ya. Ya tadi Mbak saya tambahkan untuk yang istirahat, termasuk pada lansia. Oh, Jadi semakin bertambah usia hmm. kita, memang kebutuhan istirahatnya kan menurun. Nah, lansia ini mungkin sekitar 5 sampai 6 jam sudah cukup. Dan itu ada triknya Oh, juga. Karena kan pengalaman pribadi ini. Jadi kalau misalnya orang tua pada saat siang harinya tidurnya banyak, tentu malam harinya melek. Nah, ini yang sulit atau yang mengalami apa ya, kesulitan untuk menjaganya mungkin yang anak-anaknya ya. Jadi perlu dipahami, mungkin di siang hari itu diberikan aktivitas yang sesuai untuk lansianya. Misalnya suka merajut atau mau isi teka-teki silang, nah seperti itu. Kemudian supaya malam harinya berkebun. bisa nyenyak tidurnya. Jadi tidak mengganggu pada saat Hmm, istirahat yang lain gitu maksudnya. oke oke. Saya baru tahu nih. Lansia itu kira-kira usia berapa, Bu? Bisa disebut lansia? Lansia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke Ya, atas. Karena saya dapat definisi baru tentang usia lanjut, saya nggak tahu lansia apa sama dengan lansia, itu ya. WHO menetapkan 80, tapi saya nggak tahu mungkin ini baru standarnya WHO, tapi belum mungkin disesuaikan sama Indonesia atau gimana. Jadi Ya, lansia yang dimaksud di sini 60 tahun ya. menurut WHO ada yang Undang-Undang Indonesia, nah, macam-macam. Jadi yang kalau Indonesia memang 60 tahun, mungkin kalau yang 80 tahun tadi ada kriterianya lagi. Ada yang tua, ada yang sangat tua, ada yang sangat-sangat tua gitu. Jadi memang Hmm, ada kriterianya. oke oke. Ya. Jadi ini pengetahuan baru nih untuk kita semua bahwa ternyata semakin bertambah usia, kebutuhan tidurnya kita itu malah menurun ya. Jadi Ya, harus betul. jadi kita harus punya banyak aktivitas gitu. Eh, Kayaknya bahaya ya Bu kalau malah banyak tidur ya untuk orang-orang tua ya Bu. Tidak sehat nanti. Jangan disuruh istirahat ya, kasih kegiatan. Harus tetap beraktivitas, intinya itu. Jadi kalau malah diem aja malah juga tidak sehat. Jadi kalau Oke. misalnya Ini nih mungkin hobinya ada hubungannya dengan menanam apa tanaman terus bersih-bersih rumah ya biarkan aja lansia melakukan itu asalkan eh, masih positif kita biarkan aja tidak apa-apa. oke, jadi mungkin ini banyak nih di kampung saya asal Ya, dari Lampung. Jadi orang tua itu disuruhnya ibu jangan nggak usah ngapa-ngapain gitu, bapak nggak usah ngapa-ngapain. Itu malah salah ya, Bu. ya betul masalah malah sakit-sakit. Oh,
jadi malah sakit-sakitan. Wah, penting nih, ada banyak highlight yang kita bisa dapatkan nih di live kali ini. Nah, ini memang live-nya kita ini terbatas 1 jam, jadi kita masih punya waktu sekitar 20 menitan ya, Bu. Ya, Oh, tinggal iya. 20 menit lagi. Betul. Nah, kira-kira nih tips apa lagi mungkin yang bisa selain Mami Obi, terus juga eh, tadi ya untuk kesehatan mental juga Kan harus ada punya hobi ya. Ibu-ibu untuk harus punya hobi juga menikah. nih berarti. Kenapa? Tadi kan ada Tadi tuh. saya rekap. Iya. Saya mau ngerekap dulu tadi inti dari kesehatan ibu dan anak itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan stres. Nah, dari fisik, makanan, dengan Mami Obi ini rahasianya nih untuk menjaga kesehatan ibu dan anak di era era new normal lah kita bisa bilang. Nah, seperti itu. Jadi ternyata jadi wanita itu super multi talenta, punya banyak profesi di dalam satu wujud seperti itu ya. Kalau udah jadi ibu-ibu semuanya itu manajer keuangan, chef juga, cleaning service, jadi bu guru sekarang, ibunya juga sekolah nih jadi guru. Ya, Lalu jadi apa lagi ya Bu? betul, Pak. Jadi, Tambahin. Oh, jadi dokter keluarga ya kan, yang oh nih mengenai dokter keluarga ini saya mau bahas nih. ya, saya, Kiranya nih kalau misalkan masalah terjadi pada anak, karena kan mungkin salah satu penyebab stres itu karena anak ya, Bu. Misalkan anak mengalami ada masalah kesehatan atau eh, kayaknya menunjukkan gejala yang dia nunjukin nggak sehat seperti itu bikin stres. Nah, apa nih tipsnya untuk ibu-ibu untuk mungkin bisa lebih siaga lah gitu untuk menghadapi atau menjaga kesehatan anak? ya. Jadi kalau yang secara fisik tentunya kita menyediakan P3K di rumah ya. Ini wajib itu. Kalau apalagi punya anak balita, itu wajib memiliki P3K. Jadi di dalamnya ada mungkin kalau orang dulu bilangnya obat merah gitu ya, atau betadin, Ah, iodin. Nah, kemudian ada betadine kasa, ya. ya kasa, kapas, alkohol 70%, kemudian obat penurun panas untuk mengukur suhu Hmm. termometer misalnya. Dan kalau misalnya di rumah juga ada lansianya atau yang keluarga yang lain yang bukan keluarga inti misalnya, itu juga kita mungkin menyediakan semacam kalau saya untuk mengukur tekanan darah. Ya. Jadi ada stetoskop, ada Ah, tensimeter, ada timbangan berat badan, tadi untuk memantau mungkin status ah. gizi juga bisa. Jadi memang kalau apalagi anak kecil tadi ya, nah, itu harus wajib, Mm-mm. harus punya. Karena Mm-mm. misalnya malam-malam Harus kemudian punya. anaknya panas, kita nggak bingung apa yang harus dilakukan lebih Hmm. sebagai penanganan pertama. Misalnya anaknya panas diukur suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Nah, itu langsung mungkin kita tidak perlu obat-obat dulu. Jadi mungkin diberikan semacam kompres, kompres air hangat ya di daerah dahinya atau di lehernya atau di ketiaknya, di kiri kanan. Kemudian jangan anaknya diberikan selimut yang tebal sekali, tapi cukup selimut biasa, baju Oh, biasa. Jadi jangan istilahnya jangan hmm. diungkep, justru nanti panasnya tambah Hmm, tinggi. Jadi lebih baik oke, untuk justru harus kain memberikan yang tipis ya. diberikan kompres hangat, kompres air Hmm. hangat maksudnya. Dan itu juga bisa kalau secara komplementer, sekarang kan lagi musim komplementer ya Mbak, itu bisa Hmm. diberikan, eh, sudah diteliti ini ya, jadi pakai kompres dengan minyak kelapa. Jadi minyak kelapanya dioles Hmm. di semacam kasa, kemudian ditempelkan. Jadi bisa di dahi, bisa di leher. Tapi jangan minyak kelapa yang sudah dipakai atau jelantah. Nanti dirobong, dikerumuni semut lah. Jadi yang minyak kelapa biasa itu atau diberikan eh, beberapa tetes jeruk nipis. Nah, itu sudah diteliti, mahasiswa saya ada yang meneliti, dan itu bisa membantu menurunkan. Jadi yang bukan pakai obat-obat Oke. kimia, jadi yang pakai herbal ya istilahnya. Iya, Nah, iya. itu bisa. Atau bisa Mm-mm. juga pakai
mentimun yang diparut. Nah, itu kan dingin memang Mm-mm. mentimun. Bisa ditaruh di dahi, di leher. Nah, Hmm. atau yang buat Wah, kalau saya bilangnya waluh ya, waluh besar itu ya. Itu juga bisa dilembutkan terus dioleskan di dahi, di leher itu bisa. oke. Tapi Kalau kalau pakai misal bawang itu Bu, kan ada tuh yang pakai bawang tuh. Itu tuh bener nggak? balon, balon apa itu Mbak? Bawang, Oh bawang, bawang, bisa. bawang. Tapi takutnya kalau bawang kan anak kecil biasanya kan Asin. kalau dia risih itu langsung diusap ini ya. Terus ucek-ucek mata, nah nanti Heeh. takutnya perih. Nah, Kalau tadi yang minyak iya, kelapa iya, iya. itu masih bisa diatasi kan pakai kain atau Lebih aman tipis ya, gitu. lebih aman pakai Ya lebih mentimun gitu ya. pun kan Oke. lebih enak, bisa dimakan. Hmm. Nah, buat kita masker ya, Bu. Sekalian ibunya. Anak-anak ada sisanya buat sekalian masker. Tapi Ya kayaknya nggak akan bisa kepikiran dicus, deh. dicus untuk neneknya juga boleh. Dan kalau memang tips Oke. tambahan lagi, kalau misalnya setelah tadi dipakai komplementer ternyata kok masih diukur suhunya masih panas 38 lebih, nah itu baru mungkin dikasih tadi obat penurun panas. Jadi sesuai usianya. Jadi mungkin cukup Iya. satu Itu nah baru paginya kalau memang masih panas dibawa ke dokter, jangan jadi dokter sendiri. Nanti diobot-obati sendiri, anaknya iya. jadi percobaan bahaya nanti. Lah iya, bahan obat kimia ya Bu ya, bahaya buat ginjal sama hatinya yang Konsultasi. belum bisa metabolisme. Mm, mm, mm. Jadi berapa hari itu Bu? Misalkan panasnya nggak turun, kan ada tuh sekitar mungkin 2 hari apa 3 hari baru dibawa. Oh ini nggak turun-turun, Kalau bawa saya ke dokternya. paling 1 kali 24 jam. Kalau 1 kali 24 jam tidak ada perubahan ya kita konsultasi ke dokter. Jangan diatasi Ke sendiri. dokter atau mungkin Obat ini bidan obat ya itu Bu? anu. Nanti jadi percobaan anak kita ya jangan. Iya, jangan ya. Jangan ya ibu-ibu semuanya ya. Kita kan pengen anak kita sehat dari kecil ya kita jaga. Nggak cuma kita nih yang kita jaga imunitasnya, tapi anak-anak juga ya. Dan jangan langsung dikasih obat gitu kan. Tapi yang saya tahu kan panas demam juga adalah salah satu mekanisme alami tubuh untuk mengatasi ancaman yang masuk ya, terutama ketika terindikasi bakteri, virus, itu tuh butuh gitu. Emang panas tubuh itu diperlukan untuk memusnahkannya dia. Nah, yang kita lakukan untuk membantu sebenarnya agar panasnya tidak yang ditakutkan itu terjadinya kejang ya Bu, karena demam itu ya itu yang kita yang dikhawatirkan ya Bu ya. Kan balita rentan kejang. Nah, itu jangan sampai kejang. Jangan sampai kejang ya. Jadi Kita itu. kunci Jadi di situ. Jadi, uh, kalau saya ngasih kuliah ke mahasiswa, kalau punya anak balita jangan sampai kejang. Karena 1 kali kejang dia akan rentan timbul kejang pada usia balita itu. Jadi tadi harus oh segera oke. bisa komplementer, bisa kompres hangat, atau tadi misalnya masih Hmm. panas, pakai langsung dikasih obat penurun panas. Nah, kalau memang tidak sembuh-sembuh, besoknya langsung dibawa ke dokter atau ke rumah Ke sakit. Vaskes terdekat ya Bu ya, mungkin ke Vaskes terdekat, ada unit-unit terdekatnya, mungkin klinik bidan atau klinik bidan sih biasanya yang lebih lebih banyak gitu bisa ditemukan dekat-dekat dengan pemukiman ya Bu. Kalau dokter mungkin kalau di kota mungkin banyak, tapi kalau di pedesaan eh, sedikit tuh. Saya pernah ke daerah Jawa Timur itu Madura, malah dokter itu langka Bu. Malah langka dokter di sana, tapi bidan yang sangat membantu masyarakat di sana gitu untuk bisa menjadi ya unit fasilitas kesehatan pertama kalau kenapa-napa sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit ke UGD. Apalagi kan kalau sekarang itu eh, mau masuk ke rumah sakit aja harus rapid kan itu yang sebenarnya kita semua nggak pengen ya Bu ke rumah sakit kan nggak pengen jangan sampai deh kita ke rumah sakit gitu kan
amit-amit kayak gitu, kita harus jaga kesehatan di rumah. Dan ini eh, apa ya, unit garda terdepan nih yang paling kita sama-sama kita doakan semoga diberikan kesehatan, karena mereka lah ya Bu, termasuk Bu Nurul nih, gurunya para garda terdepan. Itu selalu harus strong lah gitu. Kayaknya stresnya lebih banyak sebenarnya ya Bu ya, apalagi kalau Ya, udah wanita garda terdepan pula gitu. di pertemuan berikutnya bisa diambil tema lagi apa gitu Mbak, yang terkait tadi. Iya, Pertolongan pertama menarik, menarik. wanita bisa. Jadi sebenarnya ini kita ngomongin baru kulitnya aja sih ya Bu ya. Nah, Kalau kita ngomongin detil lagi makanan, waduh, makanan aja ada banyak. Minuman aja ada juga mungkin banyak juga ya, karena kan minum 6 sampai 8 gelas buat yang sehat gitu kan. Kalau buat yang punya masalah kesehatan beda lagi gitu, seperti itu. Jadi ini baru kulitnya ya teman-teman, dan mudah-mudahan Bu Nurul juga bisa sharing lagi dengan kita di topik-topik yang menarik berikutnya, tentunya masih seputaran tips kesehatan ibu dan anak. Jadi nanti kita breakdown lagi nih apa saja yang bisa kita sharingkan di IG Live Health kali ini. Wah, nah kita mau memasuki menit-menit terakhir nih Bu. Apa mungkin pesan untuk ibu-ibu atau mungkin ada bapak-bapak juga di sini yang untuk tetap stay healthy di era new normal. ya. Jadi memang dua belah pihak, ayah, ibu, saling melengkapi supaya tadi bisa meminimalkan terjadinya stres ya. Jadi bisa diatasi berdua, tidak sampai menjadi depresi ke arah yang lebih berat lagi. Terus yang kedua, karena sekarang masih pandemi ya, new normal, jadi harus bisa bagaimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi sudah saya kasih dua ya, secara fisik dan juga secara psikologis. Nah, secara fisik tadi lewat Mami Obi, dan secara psikologis tadi mungkin sambung ya Mbak, yang di pertemuan berikutnya itu saya singkat Tetris. Jadi sebetulnya isinya sama, hanya terkait dengan psikologisnya dan juga terkait dengan fisiknya. Itu kata-kata dari saya. Jadi itu Mbak. Wah, wah, luar biasa sekali sharing kita hari ini. Ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kita bisa dapatkan di IG Live kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti dari awal, jangan khawatir bahwa IG Live ini akan di-upload nanti di feed dan juga akan di-upload di YouTube juga nanti. Saya share juga nih nanti videonya ke Ibu Ya, Nurul, siap. mungkin bisa didistribusikan juga nih ya Bu untuk ibu-ibu Ya, nih. Pastikan Ibu banyak apa ya, bisa dibilang eh, kader ya, kader bisa dibilang bidan-bidan yang ada di unit-unit masyarakat, itu kader-kader di sana bisa meneruskan. Nah, jangan hoax aja yang diteruskan ya, tapi informasi tentang kesehatan ini penting nih, sederhana, banyak banyak trik-trik tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul terkait clue-nya tadi adalah dengan membantu menurunkan panas demam pada anak sebelum pemberian obat kimia. Ada tadi tips-tipsnya, menggunakan timun, kompres dengan minyak kelapa. Itu sesuatu yang baru ya buat saya, dan mungkin juga ada ibu-ibu di sini yang juga baru tahu. Nah, luar biasa kan teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman kita, coba cek. Ini kalau mau tanya bisa dengan cara klik yang ada bentuknya kotak tanda tanya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman klik di situ, itu nanti bisa muncul pertanyaannya. Tapi di sini lagi sedang nggak ada pertanyaannya, dan kalau belum ada pertanyaan nggak masalah, boleh nanti berikan pertanyaan lewat inbox, boleh langsung ke IG-nya Bu Nurul boleh. @nurul.eeca 2016. Bener kan Bu?
betul, betul. Nah, boleh mungkin Lanjut. boleh nggak Bu menerima konsultasi? Boleh nggak Bu? Boleh, boleh. DM gitu. Oke, silahkan ya teman-teman kalau mau DM langsung boleh, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan juga tentang tips-tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya untuk anak dan ibu boleh juga ke Bu Nurul seperti itu. Oke, kita serahkan kepada ahlinya pokoknya. Kalau nggak ke ahlinya ya jangan buat anak jangan coba-coba ya kayak gitu ya Bu. Itu ya Bu mungkin barangkali penutup kita live IG Health Talk pada IG Live Health pada sesi kali ini. Terima kasih banyak kepada Bu Nurul sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu-ilmu luar biasanya beliau ke kita. Sampai ketemu di live IG berikutnya, teman-teman. Ibu terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.